Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Magrisa Apriansyah dalam podcast diskusi AJ. Moga-moga para pendengar dalam keadaan sehat, terus dilapangkan rezekinya, tapi tetap harus kerja, kayak gitu. Terus ya yang baik-baiklah buat para pendengar supaya pendengar awet mendengarkan saya, tidak mendengarkan yang lain walaupun ocehan saya itu tidak begitu bagus. Mungkin untuk apa ya, suara-suara pengantar tidur juga tidak jadi masalah seperti itu. Kabar baik buat para pendengar, mohon maaf karena lama tidak berjumpa dengan para pendengar. Ya mungkin kangen, ya mungkin deh, terserah gitu untuk para pendengar. Tapi intinya saya mengharapkan kangen karena mau nggak mau kan para pendengar itu jadi apa ya, emas emasnya saya gitu. Karena buat podcast buat apa sih gitu ya, cari kekayaan dong atau mungkin cari keterkenalan lah. Gimana nih kabar pilkada hari ini, cocok nggak di setiap pendengar, sesuai harapan atau enggak, ataukah musuh kotak kosong, atau mungkin ada beberapa calon cuma tidak sesuai harapan hasilnya. Sabar saja, nikmati. Walaupun menikmatinya 5 tahunan ya, tapi nggak jadi masalah karena siapapun pemimpinnya pasti bakal kita kerja sendiri, nggak cari kerjaan lewat pemimpin itu kecuali memang punya link seperti itu. Ya mungkin kabar pilkada panas tapi hati harus tetap dingin. Beberapa hari ini mungkin udah waktu semingguan ini keresahan saya karena mulai mulai mengudara lagi ya di ruang siaran podcast diskusi aja gitu. Mulai beberapa hari ini viral beberapa hal. Yang pertama, ini masalah es teh oleh satu tokoh agama. Ya intinya para pendengar mungkin tahulah kejadiannya seperti apa. Yang keduanya mungkin Agus ya gitu. Agus siapa saya juga nggak paham gitu. Sebagai pelaku pencabulan ya, tersangka, ini masih tersangka ya, ini disclaimer aja, masih tersangka mungkin, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau waktu di podcast saya tag hari ini itu masih berupa reka adegan, berarti masih berupa tersangka. Jadi hari ini mau bahas apa ya gitu, saya juga bingung karena lama nggak ngomong juga, lama nggak berjumpa juga dengan para pendengar. Tapi paling tidak saya kepengen, kalau yang masalah pencabulan itu atau mungkin pemerkosaan itu dia tidak mau bahas lah. Itu masalah receh di Indonesia. Karena dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu kasusnya ada terus. Memang bangsa Indonesia itu moralnya udah mulai melemah aja. Nggak pernah belajar mungkin ya, termasuk saya sendiri ya. Saya kepengen bahas masalah es teh tuh. Es teh dengan satu tokoh pemuka agama. Satu minggu di Instagram, mungkin di WhatsApp, di Twitter isinya postingan es teh semuanya, postingan es teh semua. Pertama saya ndak pertama saya merasa iba, merasa kasihan ya gitu. Kok bisa penjual es teh itu katakanlah dimaki ya, mungkin dengan kata kasar. Yang pertama itu. Ah, terus keduanya mungkin merasa apa ya, kasihan lah, iba ya kasihan dia juga ya, sama ya. Ya iba ya kasihan karena penjual es tehnya dimaki-maki gitu. Tapi ini disclaimer aja bahwa saya kepengen membahas penjual es teh itu dari sisi lain, dari sisi keviralannya di Indonesia kayak gitu loh. Kok bisa satu minggu ini viral tuh? Pertanyaannya ada apa nih? Yang pertama memang ini disclaimer, ini menurut saya pribadi,
Jadi mungkin kalau ada yang beda pendapat atau ada yang mungkin apa ya tidak terima, jangan digugat. Ini jangan digugat. Tapi menurut pendapat saya aja gitu. Pertama memang kasus viral penjual es teh itu 1 minggu itu banyak. Berseliweran di Instagram, bahkan di WhatsApp grup keluarga, terutama dengan keluarga yang mungkin apa agamanya terlalu kenceng ya. Yang ketiganya bisa di Twitter, itu di Twitter juga ramai. Saya pertama kepengen membahas kenapa kok bangsa Indonesia itu kagetan sekali ya gitu. Jadi mungkin ada apa ya, orang yang menang olimpiade, katakanlah kemarin tuh menang olimpiade panjat tebing. Terkenalnya kok nggak begitu lama ya gitu. Masuk infotainmentnya tuh nggak begitu lama. Ini pertanyaannya ada apa nih? Apakah bangsa Indonesia udah mulai selalu bahasanya receh karena sukanya bahasnya yang viral-viral tok, atau keduanya memang bukan pasarnya ya kayak gitu. Mungkin bisa jadi orang yang menang olimpiade sains dan lain-lain udah bukan pasarnya orang lain. Itu udah bukan urusan saya. Pertama itu jadi bahasan nih, kenapa bisa jadi viral orang-orang yang menang olimpiade di TV, atau mungkin orang-orang yang punya apa ya prestasi itu malah ndak long last tuh di TV. Tapi orang yang punya viral sensasi mungkin buat video TikTok itu malah viralnya lebih lama ketimbang orang yang punya prestasi. Jangan-jangan ini dugaan saya pribadi, kan kabarnya hari ini penjual es tehnya itu apa ya, umroh sama yang keduanya istilahnya dapat dapat apa ya, ganti rugi lah, dan dapat sumbangan seperti itu. Nah, jangan-jangan di hati kecil saya itu pengen bertanya, jangan-jangan kita sendiri nih yang buat terkenal. Padahal di hati kita, kita yang pengen terkenal, kita yang pengen istilahnya kita upload ini tuh dalam rangka kita dilihat orang tuh, oh berarti ini simpati. Tapi kok yang terkenal malah penjual es tehnya ya gitu. Tapi ini disclaimer, ini menurut saya aja ya gitu. Yang selanjutnya itu masalah Gus Miftahnya itu, mungkin menurut saya tokoh-tokoh ulama ini lagi kena kena apa ya? Kena apa ya? Kena mungkin kepleset mungkin. Mungkin kepleset. Saya tidak membela Gus Miftah. Nah, sekarang pribadi, sekarang saya tanyakan kepada pendengar ya, pada para pendengar. Kita itu upload penjual es teh itu dalam rangka menghujat Gus Miftahnya, atau atau kita itu mendukung penjual es tehnya. Saya rasa yang upload mungkin 50% orang Indonesia yang upload penjual es teh itu kayaknya hanya menghujat Gus Miftahnya deh. Tidak mendukung penjual es teh kayak gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Hari ini mungkin Gus Miftah hari ini lagi tinggi-tingginya, lagi tenar-tenarnya jadi utusan presiden. Mungkin dari keterkenalan dari mengislamkan Deddy Corbuzier dan lain-lain. Tapi menurut saya pribadi, orang yang menghujat ini mungkin karena nggak suka aja dengan Gus Miftah. Karena tidak mendapat porsi yang sama sebagai mana Gus Miftah itu duduk. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan itu? Pertama, orang yang menghujat itu kira-kira ada penjual es teh dibeli apa enggak di pinggir jalan. Orang kan lebih suka duduk di kafe, terus duduk duduk di duduk di mall dan lain-lain. Penjual es teh yang di pinggir jalan kan memang nggak pernah dibeli. Contoh aja, kita lebih seneng beli melalui aplikasi ojek online ketimbang penjual es teh di pinggir jalan. Itu udah jadi patokan itu. Itu udah jadi patokan gimana caranya kita mendukung penjual es teh kayak gitu.
Terus keduanya, kenapa saya mengambil kesimpulan orang hanya benci aja? Ya wong, ya wong kita mendukung penjual es teh itu pertama memang ada fungsinya, yang keduanya tujuannya mau apa tuh? Hanya menjelaskan seorang tokoh ulama atau tokoh agama ini buruk kayak gitu. Ya, karena kan katakanlah seorang tokoh agama ini Gus Miftah itu kepleset. Udah viral nih, ya udah nggak usah ditunjukin dong, nggak usah diuploadin lagi dan lain-lain. Kadangkala kita sama, sama. Ini buat introspeksi bersama bahwa kita sebenarnya sama-sama lah, sama-sama pengen terkenal, sama-sama kepengen menghujat aja karena benci aja gitu. Terus apakah sisi psikologi orang Indonesia itu udah mulai beralih tuh? Mulai beralihnya, apakah orang Indonesia itu sukanya ketika ada satu orang yang salah, udah dihujat terus, seluruh orang Indonesia ikut menghujat. Tidak ada yang melakukan tabayun dan lain-lain atau mungkin klarifikasi. Terus mungkin ya ini jadi introspeksi bersama ya. Terus selanjutnya muncul video lagi setelah es teh viral itu Gus Miftah. Selanjutnya ada beberapa pengajian di Instagram, saya lihat banyak itu penjual es tehnya. Loh, kita mau bilang apa coba? Terus lucu juga kadangkala orang yang menghujat itu nggak pernah ikut pengajian. Ini kan jadi suatu problematik loh. Sekiranya sekiranya kayak gini, kita nggak terima tuh wayang itu diklaim oleh Malaysia, reok Ponorogo itu diklaim oleh Malaysia, tapi diri kita sendiri buat apa nonton wayang, udah terlalu tua, buat apa nonton reok. Kan lucu juga, berarti kan saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang menghujat Gus Miftah ini hanya orang-orang yang benci dok dengan Gus Miftah. Seharusnya, kalau seharusnya itu, kalau minimal menurut saya tidak lagi membela Gus Miftah. Saya juga iba terhadap penjual es tehnya karena kok baru sekarang ya gitu loh. Kok baru sekarang orang pada apa ya istilahnya punya empati dan simpati yang tinggi. Kok dari kemarin itu kemana ya gitu. Itu saya menyimpulkan bahwa orang udah benci aja mungkin dengan Gus Miftah ya. Terus selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa orang hari ini menghujat Gus Miftah ya, dan lain-lain. Terus membela penjual es teh ya. Tapi pertanyaannya, kita kapan sih pernah pergi ke pengajian? Kita lihat pengajian juga lewat YouTube atau lewat podcast ya kayak Spotify gitu. Udah orang menghujat aja udah. Gak usah pembenaran bahwa Gus Miftah ini salah, penjual es tehnya bagus dan lain-lain. Udah orang Indonesia pengennya menghujat dok udah. Seperti itu minimal menurut saya ya. Jadi kalau kalau beda pendapat silahkan. Terus selanjutnya apakah orang-orang Indonesia itu kena sindrom tuh? Kalau kita lihat dari kasus Gus Miftah, ini udah mulai proporsional keilmuan mungkin ya, sedikit-sedikit lah karena belajar. Jadi kadangkala orang membela orang lain itu butuh pengakuan bahwa saya itu membela orang lain. Ini orang Indonesia nih lagi nih. Psikologinya kan sama-sama rusaknya, Bos. Ini untuk para pendengar mungkin kalau sampean masih cinta dengan diri sendiri atau mungkin masih masih apa ya, masih sayang dengan psikologi Anda sendiri, bahwa berbuat baik nggak perlu ada pengakuan terhadap orang lain. Yung kita mau berbuat baik ya berbuat baik aja. Pertama itu. Ataukah mungkin orang Indonesia itu kepengen viral aja. Contoh, ini contoh.
Orang Indonesia itu rasa-rasanya, hawa-hawanya itu kepengen viral aja. Contoh yang paling contoh yang paling penting adalah kalau lagi masa pemilu atau pilihan presiden, seluruh orang sampai apapun latar belakangnya atau apapun pendidikannya, seluruh orang itu bicara politik kayak tahu-tahu aja itu. Itu yang pertama memang tadilah kepengen pengakuannya. Kedua, memang orang Indonesia udah mulai kagetan nih. Apakah bangsa Indonesia sesilpisius itu kepengen viral? Jadi numpang tenar lah, aji mumpung. Kalau lagi ada politik kepengen bahas politik. Misal satu hari ini bahas es teh, kita bahas es teh semuanya. Yang ketiganya ada Agus yang melakukan pelecehan seksual, yang tersangka melakukan pelecehan seksual. Kita membahas Agus semuanya, ini Agus dan lain-lain. Terus selanjutnya ada kemarin sebelum itu apa kasus apa mungkin artis Amerika yang melakukan pelecehan seksual yang PDP apa ya dan lain orang Indonesia membahas itu dan lain-lain sampai lagu-lagunya dan lain-lain. Nah, ketiganya mungkin orang Indonesia punya sindrom di mana apa ya, semakin satu orang yang salah, itu semakin diuliknya kenceng banget. Misal contoh contoh video-video lama itu Gus Miftah itu udah mulai diulik itu. Saya nggak tahu ya, belajarannya orang Indonesia itu lewat gimana itu, lebih bahaya orang Indonesia ketimbang CIA atau mungkin BIN. Seluruh orang jadi mata-mata itu di Indonesia. Tapi ini menurut saya pribadi, apakah seorang tokoh agama ini salah apa enggak? Ya salah tetap. Karena seorang tokoh agama itu diakui kemasyurannya gitu. Karena mengeluarkan kata kasar itu mungkin jadi center of view-nya lah. Jadi saya tidak membela hanya Gus Miftah saja, saya membela tukang esnya juga. Jadi salah apa enggak salah. Karena tokoh agama kan katakanlah sebagai guru, guru kan diamati. Katakanlah ada yang bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu berarti kan sebagai center of view. Kita melihat bagaimana murid-muridnya atau santri-santrinya atau orang yang hadir di pengajian itu seperti apa. Yang keduanya, apakah kata-kata kasar ini wajar nggak dikemukakan di muka publik? Kan sebenarnya tidak wajar. Cuman kan ada orang yang bilang bahwa ini tokoh agama ini tuh biasa dakwah di klub malam dan lain-lain. Oh ya berarti orang Indonesia hari ini mungkin rata-rata tidak bisa membedakan antara tempat klub malam dengan eh, publik lah, public enemy lah, public enemy ya, atau tempat publik lah gitu. Jadi itu terus muncul video lagi atau pengakuannya Gus Miftah turunan siapa. Mungkin pertama jadi masalah, jadi problem mungkin. Ini saya menggarisbawahi ya mungkin gitu dari keluarga besar tokohnya mungkin tokoh besarnya mungkin jadi problem. Tapi toh hari ini di Indonesia tersendiri ya saya lagi tidak menyamakan. Banyak kok orang yang mengakui saya anaknya tentara, saya anaknya polisi. Kira-kira lembaga tentara dengan lembaga polisinya marah apa enggak ketika hanya diakui toh? Ya marah seharusnya. Jadi hari ini bangsa Indonesia kan banyak yang mengakui saya anak polisi, saya anak tentara kalau lagi ditilang gitu. Jadi tidak hanya Gus Miftah sebenarnya. Jadi bangsa orang orang hari ini apa bangsa Indonesia hari ini ya rata-rata orang-orangnya ya seperti itu gitu. Jadi banyak video-video lama beredar. Kita itu sama sebenarnya. Ini buat apa ya refleksi aja bahwa ya sebagaimana mungkin
apa ya, kita merefleksikan diri sendiri lah, kita banyak salah juga, kita banyak kita banyak apa ya, tidak benarnya juga, ya alangkah baiknya tidak menghujat. Saya itu dari seminggu kemarin itu tidak ikut upload yang mendukung Gus Miftahnya, saya tidak upload, mendukung penjual esnya saya juga tidak upload. Jangan-jangan nih, jangan-jangan ketika saya ikut upload, beberapa orang yang tidak paham itu ikut terpantik kayak gitu loh. Walaupun tahu ceritanya seperti apa, tapi setidaknya saya ngedem-ngedemi lah, kayak mendinginkan suasana untuk tidak upload. Kalau ditanya, loh Anda sih siapa ya gitu, ya bukan siapa-siapa, tapi setidaknya saya juga tidak ingin upload bahwa ini ada penjual es teh yang dihujat seperti itu. Mungkin gitu aja sih ya, kali ini sharing sharing masalah viralnya penjual es teh ya. Kalau ada bahasan lain silahkan di DM Instagram podcast diskusi aja itu baru @podcast diskusi AC gitu. Nanti kalau ada bahasan yang pengen dibahas di DM aja, topiknya apa, terus dari sisi apa gitu dan lain-lain. Silahkan like, komen, dan follow tetap masih dibutuhkan, apalagi share ya untuk para teman-teman pendengar yang belum mendengarkan podcast saya. Walaupun nggak begitu bagus lah podcast ya, intinya ini membuang kesepian saya lah, kepengen ngomong karena saya udah nggak ada media untuk ngomong. Orang Indonesia kan kayak gitu, udah nggak ada media untuk ngomong, nggak punya organisasi, ngomongnya speak upnya di sosial media, misal curhat di sosial media, saya lagi ini kan lucu seperti itu ya. Cukup sekian ya mungkin dari saya. Ini disclaimer, diskusi ini menurut pandangan saya, kalau tidak tidak setuju atau tidak sejalan ya silahkan ya, punya pendapat lain tapi jangan digugat kayak gitu. Cukup sekian dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. See you next time.